Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini, saya akan menganalisa untuk IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, dan juga 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 23 sampai 27 Agustus 2021. Nah, di sini untuk analisanya kita mulai dari IHSG dulu. Nah, untuk IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, di sini saya menggambarkan sebuah channel dan juga sebuah support trendline di sini, yang dimana untuk support channel dan juga support trendline ini sudah di breakdown oleh harga. Nah, dan juga setelah mencapai support yang di sini, yaitu di harga 5.948, setelah dicapainya support tersebut, sebentar saya 5.949, maaf di sini tadi. Nah, kira-kira di sini untuk supportnya, setelah mencapai support yang ini, harga mulai bergerak naik. Nah, menurut saya untuk naiknya ini merupakan sebuah retest dari harga untuk melanjutkan turunnya. Karena di sini boleh kita lihat, harga sudah breakdown untuk support channel maupun support trendline-nya di sini. Nah, kemungkinan nanti untuk IHSG bisa nanti bergerak naik sampai support channel yang berwarna biru ini. Naik nanti ke sini, lalu nanti mulai bergerak turun. Nah, untuk target turunnya saya buat di sini, di area demand yang di sini. Saya tarik sebuah area demand, yaitu di harga 5.837 sampai 5.905. Nah, kemungkinan untuk IHSG berkemungkinan turun sampai ke sini. Nah, dan juga di sini diperkuat oleh adanya sebuah pola, yaitu head and shoulder. Untuk polanya seperti ini. Di sini ada sebuah left shoulder. Ini sebuah left shouldernya. Lalu head-nya di sini. Lalu di sini untuk right shoulder-nya. Dan untuk neckline-nya atau titik support pada saat di sini sudah di breakdown oleh harga. Berarti untuk pola head and shoulder-nya sudah valid untuk IHSG di sini. Jadi kemungkinan naiknya ini merupakan sebuah retest dari harga untuk nanti melanjutkan penurunannya. Dan di sini juga saya akan menarik untuk Fibonacci untuk mencari area retest dari IHSG. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, kemungkinan untuk IHSG akan bergerak naik untuk retest ke sini, yaitu di harga 6.088 sampai 6.030. Nah, kemungkinan IHSG bisa nanti bergerak naik ke situ untuk melanjutkan turunnya nantinya. Nah, kan tetapi berbeda nanti jika harga bisa bergerak di atas dari support channel ini yang berwarna biru. Jika nanti pada saat bergerak naiknya atau retestnya nantinya, harga nanti mampu bergerak naik ke atas dan bisa nanti bergerak di atas dari support channel ini, maka untuk IHSG bisa nanti bergerak naik sampai ke resisten yang di sini. Pertama, resisten yang di sini. Lalu yang kedua di sini. Nah, jika nanti harga bisa bergerak di atas dari support channel ini yang berwarna biru, maka untuk IHSG bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Nah, kan tetapi jika nanti harga tidak mampu bergerak di atasnya, maka untuk IHSG akan lebih dominan untuk bergerak turun. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area support channel ini dan juga area retest yang tadi secara Fibonacci-nya. Karena kemungkinan harga akan bergerak naik ke situ untuk nanti melanjutkan turunnya. Inti dari analisa IHSG ini adalah jika nanti harga bisa bergerak di atas dari support channel ini, maka untuk IHSG bisa nanti bergerak naik ke sini dulu ke area resisten yang ini, dan juga nanti berkemungkinan naik juga sampai ke sini ke resisten yang sini. Nah, kan tetapi jika nanti harga tidak mampu bergerak ke atasnya, ke atas support channel ini maksud saya, berarti naiknya itu merupakan sebuah retest dari harga untuk nanti melanjutkan turunnya. Jika nanti seperti itu, maka untuk IHSG bisa nanti bergerak turun sampai ke area demand yang di sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk support channel ini.
teman-teman nanti boleh menggambarkan sebuah support channel di sini atau sebuah support trendline ditarik dari sini sampai ke sini, supaya nanti teman-teman mengetahui kapan harga bergerak di atas dari support channel atau nanti masih bergerak di bawahnya. Lalu sekarang kita masuk ke analisa 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 23 sampai 27 Agustus 2021. Untuk saham yang pertama yaitu Bank Rakyat Indonesia Agroniaga atau dengan kode Agro. Nah, boleh kita lihat di sini untuk Agro sudah breakout untuk resisten trendline ini yang berwarna putih. Sudah di breakout di sini. Nah, itu menjadi sebuah alasan untuk Agro. Itu menjadi alasan untuk Agro nantinya untuk bergerak naik. Nah, menurut saya untuk Agro bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Pertama ke resisten yang di sini. Lalu yang di sini. Lalu yang di sini. Nah, untuk harganya boleh teman-teman lihat di sini, di sebelah kanan ini. Nah, kemungkinan untuk Agro bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Dan untuk target amannya di sini untuk Agro. Dan jika ingin membuat target max-nya, boleh nanti di sini, yaitu di harga 2.615. Tetapi yang paling mungkin dicapai Agro yaitu yang ini 2.445 sampai 2.485. Dan jika kita coba melihat di time frame 4 jamnya, kita coba dulu ke time frame 4 jam. Nah, boleh kita lihat di sini untuk pergerakan harga secara candlenya sangat kuat untuk naik, yang dimana boleh kita lihat di sini ada sebuah pola bullish engulfing. Nah, ini candle bullish-nya menutupi untuk candle merahnya. Itu menjadi sebuah konfirmasi untuk Agro untuk nanti melanjutkan naiknya. Nah, kemungkinan untuk Agro yang paling mungkin untuk dicapai yaitu yang ini, yang di harga 2.445 sampai 2.485. Nah, akan tetapi bisa juga nanti untuk Agro bergerak satu dulu di sini, bergerak satu dulu, lalu nanti bergerak turun untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan pergerakan harga di atas dari resisten trendline ini. Jika masih berada di atasnya, maka untuk Agro secara jangka pendeknya masih berkemungkinan naik nanti sampai ke targetnya. Nah, akan tetapi nanti jika harga bergerak lagi di bawah dari resisten trendline ini, maka untuk Agro bisa nanti lanjut bergerak turun sampai ke support yang di sini. Yaitu di sini sebentar. Nah, di sini. Jika nanti harga bergerak lagi di bawah dari resisten trendline ini, maka untuk Agro bisa bergerak turun nanti sampai support yang di sini. Tetapi nanti jika masih berada di atasnya, maka untuk Agro sangat berkemungkinan naik sampai ke targetnya nantinya. Lalu untuk saham yang kedua yaitu Kalbe Farma atau dengan kode KLBF. Di sini saya menggambarkan dua buah trendline, yang dimana untuk yang berwarna kuning merupakan support trendline dan yang berwarna putih merupakan resisten trendline-nya. Dan boleh kita lihat di sini untuk harga mencoba untuk breakout resisten trendline ini. Nah, menurut saya untuk Kalbe Farma bisa nanti breakout untuk resisten trendline ini. Akan tetapi sebaiknya nanti teman-teman memperhatikan juga untuk valid di breakout di sini. Dan untuk validnya di breakout, harga nanti harus bisa membuat satu candle di sini yaitu candle bullish. Nah, dan juga di sini untuk Kalbe Farma berpotensi membuat pola double bottom. Untuk bottom yang pertama yaitu di sini, lalu bottom yang kedua di sini. Dan untuk neckline-nya atau untuk di sini adalah sebuah resisten yaitu di sini, yaitu di harga 1310. Nah, secara pola double bottom-nya, untuk terbentuk pola double bottom, harga harus bisa break dulu resisten yang di 1310. Jika nanti seperti itu, maka untuk Kalbe Farma akan membuat pola double bottom. Tetapi jika nanti tidak langsung di breakout untuk resisten yang ini, maka untuk Kalbe Farma bisa nanti bergerak satu dulu di sini, di bawah resisten ini, bergerak satu di sini. Jika nanti seperti itu, berarti untuk resisten trendline-nya
sudah di breakout oleh harga. Nah, kemungkinan untuk Kalbe Farma akan seperti itu, karena di sini boleh kita lihat masih kuat untuk naik secara candle yang dua ini, belum ada candle bearish-nya. Jadi untuk Kalbe Farma berkemungkinan nanti breakout untuk resisten terlalu ini. Nah, langkah lebih baik nanti untuk Kalbe Farma jika bisa breakout untuk resisten yang di harga 1310. Nah, jika nanti untuk harga di sini bergerak sideways dan sudah valid breakout untuk resisten terlalu ini, maka untuk Kalbe Farma berkemungkinan naik nanti sampai ke sini dulu, yaitu di harga 1330, lalu yang di sini di harga 1340. Nah, untuk Kalbe Farma berkemungkinan naik ke situ jika nanti bisa breakout untuk resisten terlalu ini. Tetapi jika nanti harga langsung bisa breakout untuk resisten yang di harga 1310 dan valid untuk pola double bottomnya ini, maka untuk Kalbe Farma berkemungkinan naik nanti. Kita ukur dulu di sini untuk tingginya. Kita tarik dari sini ke sini. Secara manualnya boleh diukur seperti ini. Ditarik dari supportnya sampai ke resisten, lalu pengukurannya itu diangkat ke sini ke resistennya. Nah, boleh kita lihat untuk targetnya secara pola double bottomnya, yaitu di sini. Nah, boleh menggunakan cara seperti itu jika ada pola double bottom seperti ini. Nah, jika nanti harga bisa langsung breakout untuk resisten yang ini, yang di 1310, maka untuk pola double bottomnya akan valid, dan untuk Kalbe Farma berkemungkinan naik nanti sampai ke sini, 1380 dan juga 1370 di sini. Dan untuk target pola double bottomnya di sini, untuk target pola double bottom di sini, tetapi untuk target secara resisten teralanya di sini. Nah, jadi ada dua target di sini dari dua cara melihat untuk kenaikan dari Kalbe Farma. Jika secara breakout untuk resisten teralanya, maka untuk targetnya di sini. Tetapi nanti jika secara pola double bottom, maka untuk targetnya di sini. Nah, sebaiknya itu memperhatikan untuk resisten ini di 1310 dan juga untuk resisten teralan ini. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan untuk resisten teralannya. Nah, boleh nanti digambar dari sini, dari atas sini sampai ke sini. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Krakatau Steel atau dengan kode KRAS atau boleh kita sebut sebagai KRAS. Di sini saya menggambarkan sebuah resisten trendline yang ini yang berwarna putih dan juga dua titik support di sini. Yang dimana boleh kita lihat setelah mencapai supportnya di sini, untuk harga langsung bergerak naik. Dan juga di sini untuk pergerakan harga hampir breakout untuk resisten trendline ini. Dan jika kita lihat di time frame yang lebih rendah, di time frame 1 jam, sebentar. Nah, di sini boleh kita lihat untuk pergerakan harga sebenarnya sudah boleh dikatakan valid di breakout di sini. Boleh kita lihat di sini. Untuk candlenya di sini, pertama sudah break, sudah melebihi resisten trendline ini. Lalu di sini juga ada sebuah candle di sini. Nah, boleh kita lihat yang ini. Nah, jadi secara time frame 1 jamnya, untuk KRAS sudah valid breakout untuk resisten trendline ini. Nah, untuk KRAS berkemungkinan nanti naik sampai ke sini. Pertama di sini, di harga 504, lalu di sini, di harga 516. Nah, untuk KRAS berkemungkinan naik nanti sampai ke sini. Nah, ke area yang ini, di harga 504 sampai 516. Nah, dan juga sebenarnya boleh membuat target di sini, di resisten yang ini, di harga 526. Nah, itu menjadi target max-nya untuk Krakatau Steel. Tetapi jika nanti pada saat bergerak naiknya, harga bisa break untuk 526 ini, maka untuk Krakatau Steel bisa nanti bergerak naik nanti, lanjut sampai ke sini.
yaitu di harga 550. Dan jika nanti bisa seperti itu, bisa break nanti untuk 526 ini, maka untuk keras bisa melanjutkan naiknya sampai ke sini. Dan sebaiknya nanti memperhatikan untuk resistennya yang di sini, yang di harga 526. Dan secara time frame 1 jamnya ini, untuk keras sangat berkemungkinan naik, bisa nanti langsung bergerak naik ke targetnya yang di sini, yaitu di 504 sampai 516 dulu. Nah, jadi nanti sebaiknya memperhatikan pergerakan harga di sini, di kedua support yang ini, dan juga di resisten yang di sini, di 526. Selama harga masih berada di atas dari support ini, untuk harganya boleh teman-teman lihat di sini. Selama harga masih berada di atas kedua support ini, maka untuk Krakatau Steel sangat berkemungkinan naik nanti sampai ke targetnya yang di sini. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk kedua support yang di sini. Lalu untuk saham yang keempat yaitu Medco Energi Internasional atau dengan kode MEDC. Di sini saya menggambarkan sebuah support trendline dari sini. Saya tarik dari sini sampai ke sini. Yang dimana boleh kita lihat setelah mencapai support trendline ini, saya geser dulu, saya perbesar di sini. Yang dimana boleh kita lihat setelah mencapai support trendline ini, harga mulai menandakan adanya rejection di sini. Nah, kemungkinan untuk MEDC, karena sudah mulai ada rejection di area support trendline ini, kemungkinan untuk MEDC bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Pertama di sini dulu, di harga 476, lalu di sini, di harga 496. Nah, untuk target max-nya nanti boleh membuat di sini, di harga 510. Nah, kemungkinan MEDC bisa bergerak naik short ke sini. Nah, dan juga alasan saya untuk MEDC mengatakan bisa bergerak naik atau berpotensi bergerak naik karena harga sudah memasuki area Fibonacci atau area reversal dari Fibonacci. Nah, saya tarik dari sini untuk Fibonacci-nya. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, untuk MEDC boleh kita lihat sudah memasuki area yang di sini. Nah, boleh kita lihat di sini setelah hampir mencapai yang di harga 416, harga langsung bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk MEDC bisa nanti bergerak naik nanti sampai ke sini, ke targetnya yang tadi. Nah, itu menjadi alasan saya mengatakan MEDC berpotensi untuk bergerak naik. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk pergerakan harga di support trendline ini. Jika nanti harga sudah valid breakdown untuk support trendline ini, maka untuk MEDC bisa nanti melanjutkan pergerakan turunnya. Nah, dan juga di sini jika kita ukur secara pola double top yang pada saat di sini, saya tarik dari sini untuk sebuah pengukurannya, tarik dari sini ke sini. Dan sebenarnya untuk MEDC sangat berkemungkinan turun nanti sampai ke sini. Sebentar saya tarik dulu ke sini. Nah, kemungkinan MEDC bisa bergerak turun sampai ke sini secara pola double bottomnya. Akan tetapi menurut saya untuk MEDC secara pendeknya bergerak naik dulu ke sini, bergerak naik dulu ke sini, lalu nanti bisa melanjutkan turunnya. Nah, jadi sebaiknya lebih berhati-hati nanti untuk MEDC. Karena secara trennya juga untuk MEDC sangat kuat untuk turun. Boleh kita lihat di sini, pergerakannya bergerak turun terus. Akan tetapi setelah mencapai support ini, support trendline-nya, harga sudah mulai menandakan adanya rejection. Jadi nanti untuk MEDC bisa bergerak naik dulu secara jangka pendek, lalu nanti melanjutkan penurunannya. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area targetnya ini. Lalu untuk saham yang kelima atau saham yang terakhir yaitu Diagnos Laboratorium Utama atau dengan kode DGNS. Boleh kita lihat di sini saya menggambarkan sebuah demand dan juga sebuah supply dan juga support trendline dan juga resistance trendline di sini. Nah, boleh kita lihat setelah mencapai support trendline ini hampir dicapai di sini, harga langsung bergerak naik.
Ini juga dipengaruhi dengan adanya sebuah demand yang sini. Nah, ini menjadi sebuah area yang kuat untuk DGNS. Makanya boleh kita lihat di sini untuk pergerakan harga sudah mulai menandakan adanya candle bullish di sini. Nah, menurut saya untuk DGNS berkemungkinan lanjut naik nanti sampai ke area supply-nya yang di sini. Saya tarik dulu untuk area supply-nya sini. Nah, di sini. Kemungkinan untuk DGNS bisa nanti lanjut bergerak naik sampai ke area supply yang di sini. Dan untuk area supply sendiri di harga 870 sampai 935. Nah, kemungkinan untuk DGNS berkemungkinan naik nanti sampai ke situ. Untuk area demand-nya yaitu di harga 735 sampai 810. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area demand ini. Nah, menurut saya untuk DGNS seperti yang tadi, secara pendeknya bisa bergerak naik nanti sampai ke area supply ini. Lalu kemungkinan setelah mencapai supply, harga bisa nanti dipantulkan lagi ke bawah. Nah, akan tetapi jika nanti pada saat bergerak naik, harga bisa breakout untuk resisten terlalu ini. Saya ubah dulu warnanya. Nah, yang berwarna putih ini, jika nanti pada saat harga bergerak naik dan bisa breakout untuk resisten terlalu ini, maka untuk DGNS bisa nanti melanjutkan naiknya sampai ke sini. Bisa nanti melanjutkan naiknya sampai ke sini. Yaitu di harga 1110. Lalu di sini. Yaitu di harga 1145. Nah, untuk ini merupakan pergerakan selanjutnya jika nanti harga mampu breakout untuk resisten terlalu ini. Akan tetapi secara pergerakan shortnya di sini, untuk DGNS lebih berkemungkinan naik nanti sampai ke area supply yang di sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area supply ini, karena kemungkinan setelah mencapai supply ini, harga bisa nanti bergerak turun kembali. Dan juga sebaiknya memperhatikan juga untuk area demand dan juga support trendline ini. Jika nanti bisa di breakdown, maka untuk DGNS bisa nanti melanjutkan turunnya sampai ke support yang di sini, yaitu di harga 635. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area-area yang tadi. Nah, kira-kira begitu analisa dari IHSG atau indeks harga saham gabungan dan juga 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 23 sampai 27 Agustus 2021. Perlu diketahui bahwa analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran, bukan untuk mengajak melakukan pembelian para saham tertentu. Nah, sekian dari video ini. Terima kasih.